Tapi ya gak ada salahnya juga jika sekarang PSSI dan Sintayong punya target yang sangat amat tinggi. Yang tadi sudah saya katakan bahwa sebetulnya target ini realistis sih. Karena ya hampir full tim nih kan. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana Sintayong bisa meracik strategi dan tentunya taktik. Kalau strategi dan taktik itu kan berbeda. Apakah nih target bagi Sintayong masih berlaku nih dari PSSI bahwa jika timnas U23 lolos dari fase grup, kemudian kontraknya akan diperpanjang, atau sekarang berubah lagi nih untuk perpanjangan kontrak. Artinya Indonesia harus masuk ke 4 besar baru kemudian kontrak diperpanjang. Nah, itu belum ada informasinya saya, tapi seharusnya sih demi lolos Piala Dunia 2026, Ketum PSSI kembali lantik Sintayong untuk melatih timnas Indonesia jelang round 4. Kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir, secara resmi kembali melantik Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi besar demi mewujudkan mimpi yang telah lama dinanti, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Momen pelantikan kembali ini menjadi sorotan publik nasional maupun internasional, mengingat Shin adalah sosok yang selama 4 tahun terakhir telah mengubah wajah timnas Indonesia secara signifikan. Bertempat di Jakarta, upacara sederhana namun syarat makna digelar di kantor pusat PSSI. Erick Thohir didampingi beberapa jajaran Exco dan perwakilan pemerintah hadir langsung dalam acara tersebut. Dengan senyum lebar, Erick menyerahkan kembali secara simbolis kontrak baru kepada Sintayong. Tepuk tangan bergemuruh pun memenuhi ruangan ketika tanda tangan resmi dibubuhkan, menandai dimulainya kembali era Shin di kursi pelatih timnas Indonesia. Erick dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepercayaan kepada Shin bukanlah keputusan emosional, melainkan hasil dari evaluasi panjang. Coach Shin telah memberikan fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia. Hasilnya sudah terlihat. Kini, dengan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, kami ingin memastikan kontinuitas dan stabilitas. Karena itu, saya kembali melantik Sintayong sebagai pelatih utama timnas Indonesia, ujar Erick. Shin yang berdiri di samping Erick terlihat menundukkan kepala tanda hormat. Sesaat kemudian ia berbicara di hadapan media. Saya ingin kembali melatih timnas Indonesia dengan penuh komitmen. Tujuan saya jelas, membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Sudah saatnya Indonesia tampil di panggung dunia, ucapnya dengan nada penuh tekad. Kalimat sederhana itu seketika menjadi kutipan viral di berbagai media sosial. Sejak pertama kali datang ke Indonesia pada akhir 2019, Shin memang menghadapi berbagai tantangan. Dari pandemi COVID-19 yang menghentikan aktivitas sepak bola, hingga proses panjang membangun tim dari berbagai level usia. Ia menangani timnas U19, U23, hingga senior, dengan satu visi, membangun kultur sepak bola yang disiplin, modern, dan kompetitif. Hasilnya kini mulai terasa. Timnas Indonesia tak hanya tangguh di Asia Tenggara, tetapi juga diperhitungkan di level Asia. Lolosnya Indonesia ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata transformasi itu. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Garuda berhasil menembus fase tersebut, mengalahkan banyak prediksi dan keraguan. Kini, perjalanan yang lebih sulit menanti, karena lawan-lawan di round 4 adalah raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, dan Qatar. Namun justru disitulah letak tantangannya. Erick menegaskan, kehadiran kembali Shin menjadi bentuk konsistensi PSSI. Kami tidak ingin ada guncangan di tengah jalan. Round 4 ini membutuhkan stabilitas. Shin sudah tahu luar dalam timnas Indonesia, tahu karakter pemain, tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, tidak ada alasan untuk mencari pelatih baru. Yang ada justru memberikan dukungan penuh untuk dia, tegas Erick. Pelantikan kembali Shin ini juga mendapat respon positif dari para pemain. Marten Paes, kiper naturalisasi asal Belanda,
menuliskan di akun media sosialnya, "Coach Shin kembali, semangat kami juga kembali. Mari bersama wujudkan mimpi ke Piala Dunia." Sementara itu, Marcelino Ferdinand menulis singkat, "Garuda bersama Shin, kita bisa." Dukungan semacam ini menjadi bukti kedekatan emosional antara pelatih dan anak asuhnya. Bukan hanya pemain, supporter pun menyambut gembira. Tagar Shin Tae-yong kembali langsung menjadi trending topik di Indonesia. Ribuan komentar penuh semangat membanjiri lini masa, mulai dari doa hingga keyakinan bahwa inilah saatnya Indonesia mencetak sejarah. Supporter Garuda tak pernah lelah memberikan energi, dan kepastian Shin melatih lagi menjadi bahan bakar tambahan menjelang perjuangan besar di round 4. Shin sendiri tampak realistis. Ia tahu medan yang akan dihadapi tidak mudah. Lawan-lawan kita adalah yang terbaik di Asia. Tapi sepak bola bukan soal nama besar saja. Ini tentang kerja keras, disiplin, dan mental. Jika kita bersatu, kita bisa membuat kejutan, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Shin tidak ingin para pemain merasa inferior. Justru sebaliknya, ia ingin mental juang Garuda semakin berkobar. Untuk mempersiapkan diri, Shin bersama tim pelatih sudah menyusun program padat. Pemusatan latihan akan dimulai dalam waktu dekat di Jakarta. Kemudian direncanakan ada agenda latihan di luar negeri agar pemain terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan internasional. PSSI pun menyiapkan beberapa uji coba melawan tim-tim dengan peringkat FIFA tinggi, sebagai pemanasan sebelum round 4. Strategi yang akan diterapkan Shin menjadi topik hangat. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia dikenal fleksibel, mampu menyesuaikan formasi sesuai kebutuhan. Mulai dari 4-2-3-1, 3-4-3, hingga 4-3-3 pernah ia gunakan. Kuncinya adalah adaptasi lawan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu formasi. Kita harus pintar menyesuaikan. Setiap lawan punya kekuatan berbeda, dan kita harus siap untuk itu, jelasnya. Selain taktik, pemilihan pemain juga menjadi sorotan. Shin diakini akan memanggil kombinasi pemain lokal berbakat dengan deretan naturalisasi yang kini semakin solid. Nama-nama seperti Martin Paes, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk dipastikan masuk radar. Ditambah pemain Eropa keturunan lain yang baru saja dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia semakin menjanjikan. Reaksi media internasional pun mulai berdatangan. Media Korea Selatan menyambut bangga keputusan PSSI, menyebut Shin sebagai pelatih yang mampu mengharumkan nama Korea di luar negeri. Media Jepang menyebut Indonesia sebagai tim kuda hitam paling berbahaya di Asia. Sementara media Australia menilai kehadiran Shin akan membuat round 4 semakin kompetitif. Bagi masyarakat Indonesia, pelantikan kembali Shin bukan hanya berita sepak bola, tetapi juga peristiwa nasional. Sepak bola selalu menjadi pemersatu bangsa, dan ketika ada kesempatan besar menuju Piala Dunia, semua energi seakan terkonsentrasi. Pemerintah melalui Kemenpora pun menyatakan dukungan penuh, menyiapkan fasilitas dan segala hal non-teknis agar timnas bisa fokus pada performa. Namun, Shin mengingatkan bahwa semua ini bukan hanya tanggung jawab pelatih dan pemain. Kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia, semua elemen harus bersatu. Federasi, klub, pemain, supporter, bahkan media. Kita butuh energi positif bersama-sama, katanya. Ucapan itu seolah menjadi pesan moral, bahwa sepak bola bukan sekadar 11 pemain di lapangan, melainkan kekuatan kolektif bangsa. Kini, perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026 benar-benar dimulai. Dengan Shin Tae-yong kembali di garis depan, dengan PSSI memberikan dukungan penuh, dengan pemain yang semakin matang, dan dengan supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi, mimpi itu bukan lagi sekadar angan-angan. Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Round 4 akan menjadi ujian paling berat, tapi juga kesempatan paling berharga. Jika berhasil, Indonesia akan mencatat sejarah emas, untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Dan bila itu terjadi, nama Shin Tae-yong akan tercatat abadi dalam sejarah bangsa ini, sebagai pelatih yang membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dunia 2026, Ketum PSSI kembali lantik Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia jelang round 4. Kabar besar kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir, secara resmi kembali melantik Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi besar demi mewujudkan mimpi yang telah lama dinanti, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Momen pelantikan kembali ini menjadi sorotan publik nasional maupun internasional, mengingat Shin adalah sosok yang selama 4 tahun terakhir telah mengubah wajah timnas Indonesia secara signifikan. Bertempat di Jakarta,
Upacara sederhana namun syarat makna digelar di kantor pusat PSSI. Erick Thohir didampingi beberapa jajaran Exco dan perwakilan pemerintah hadir langsung dalam acara tersebut. Dengan senyum lebar, Erick menyerahkan kembali secara simbolis kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Tepuk tangan bergemuruh pun memenuhi ruangan ketika tanda tangan resmi dibubuhkan, menandai dimulainya kembali era Shin di kursi pelatih timnas Indonesia. Erick dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepercayaan kepada Shin bukanlah keputusan emosional, melainkan hasil dari evaluasi panjang. Coach Shin telah memberikan fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia. Hasilnya sudah terlihat. Kini, dengan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di depan mata, kami ingin memastikan kontinuitas dan stabilitas. Karena itu, saya kembali melantik Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia, ujar Erick. Shin yang berdiri di samping Erick terlihat menundukkan kepala tanda